Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Sore ini saya bersama Bang Ari Tukan dan Bang Maximus Masankian. Ya, sore ini kami bertiga ada di satu tempat yang rahasia. Pemandangannya luar biasa bagus. Ini ada semilir angin sore hari yang sangat menyejukkan. Nah, di sana ada kapal sementara lalu lintas. Kemudian di sebelah barat sana anak-anak sementara bermain. Di belakang kami ini ada ombak-ombak yang sementara berkejaran. Pokoknya suasananya indah sekali sore ini. Pak Bang Maximus Masankian, kalau Amam berada di tempat ini, kira-kira apa yang ada di pikiran Amam? Yang ada di pikiran saya saat ini adalah Flores Timur ini begitu kaya ya. Saya sebut satu saya dulu, di hadapan saya di laut ini. Ya. Laut yang begitu luas dan yang sudah pasti di dalam ini ada banyak ikan. Ya, betul. Nah, kalau kita bicara soal apa yang saya sedang pikirkan, saya sedang memikirkan bahwa ada satu potensi Flores Timur yang luar biasa ikan. Potensi Flores Timur ya. Iya. Baik, kalau Bang Ari sebagai seorang yang tinggal di pedalaman Adonara, pedalaman Flores Timur, memandang potensi Flores Timur ini kaitan dengan potensi laut ini, apa yang ada di pikiran Bang Ari? Sebagai seorang yang dilahirkan di pedalaman Adonara Tengah, bicara tentang laut itu, saya yang paling awal adalah saya Bisa harus berenang tidak? tahu dan ingin makan ikan yang paling enak di laut ini. Oh begitu? Iya. Oh iya. Susah sekali kami ikan di atas, mahal. Nampaknya ini juga jadi PR bagi saya ya. Sebentar ini kita harus cari ikan dan langsung bakar di pinggir pantai. Ini yang kita Iya, mau. betul ya. Bermalam di sini lagi dulu ya. Oh iya, bisa sangat bisa. Kita bermalam di sini. Orang di rumah, mau nitip orang di rumah. Oh bisa. Nanti saya kontak adik-adik mereka, kita bikin tenda sederhana, kita bermalam di sini sambil diskusi. BKR Pramuka Adonara Timur, ya betul. Ya, dan memandang laut yang ada di sini masih banyak sekali inspirasi yang dihadirkan. Bang Maximus Masankian, sebagai seorang penulis, ketika duduk di tepi pantai dan memandang hamparan laut yang begitu luas, kira-kira ide tulisan apa yang mau dihasilkan? Saya masih kembali ke tadi dulu ya, soal kita punya potensi soal ikan. Memang saya dalam pengalaman menulis selama ini belum fokus juga ke satu temanya. Ya. Tetapi saya masih konsisten dengan apa yang sedang saya lihat di depan. Ya, bukan hanya mau menyampaikan dengan kata-kata sore ini, tapi saya juga malah mau berpikir untuk juga bisa menulis tentang potensi Flores Timur dalam kaitan dengan potensi ikan itu. Luar biasa. Iya. Sebelum ke sini, tadi pagi saya di Sagu itu sempat ke pasar. Terus ketemu ada papa lele yang dari kampung ambil ikan di Sagu untuk dijual ke kampung-kampung ke pedalaman. Itu sempat saya tanya, beliau ambil kelompok kecil itu yang terunjuk inilah. Itu satu bak, ember bak itu 400 ya. 400. Memang kalau dihitung-hitung harga segitu masih murah, karena tidak sebanding dengan pengeluaran yang kita keluarkan untuk melaut. Karena satu kali melaut saja itu dia minimal itu 1 juta lebih, bahkan 2 jutaan. Karena di dalam satu armada itu ada banyak orang yang ada di dalam, ada kisaran 8 sampai belasan. Ya, sehingga potensi kita di Flores Timur ini termasuk salah satunya adalah potensi laut ini perlu dikembangkan lagi. Baik, Bang Ari, pernah tidak menulis puisi tentang keindahan pantai? Pernah. Yang pasti saya punya 2 puisi tentang pantai, terutama pantai Ape Matan. Waktu itu sekitar tahun 2017. Ya. Saya pernah berkunjung ke sana, pertama kali saya berkunjung ke sana dan saya tulis 2 puisi di sana. Oh iya. Pantai Ape Matan. Ada puisinya sekarang? Ada puisi. Oke, kalau gitu bacakan dulu sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang sore ini. Saya dulu ada tersimpan di sini, saya bacakan. Ya, sambil Bang Ari mencari naskah puisinya, kembali ke Bang Maxi. Ya, siap. Bang Maxi,
Kalau Bang Maksi menjadi salah satu tokoh penting di Flores Timur untuk bidang kelautan, apa yang mau Bang Maksi lakukan? Yang pertama yang saya lakukan adalah ada satu hari itu saya mau mendengarkan apa kata nelayan. Iya. Saya berpikir kita bisa start dari situ. Karena soal suka dukanya ya, soal bagaimana mereka bergelut di laut. Iya. Dan kira-kira di wilayah mana yang punya potensi ikan yang lebih bagus. Misalnya di wilayah Adonara di mana, iya. di Solor di mana, Betul. lalu di Flores Daratan di mana. Iya. Lalu kemudian kita bisa menjaring apa maunya mereka, Apa maunya nelayan? apa maunya nelayan. Iya, betul. Lalu Dan dari penjaringan aspirasi soal apa yang mereka inginkan, mendukung mereka dalam hal melaut, ya kita bisa akan menjawab dari situ. Misalnya kebutuhan soal kapal. Betul. Lalu yang berikut misalnya alat tangkap. Iya. Betul. Lalu yang berikut juga soal keamanan keselamatan mereka saat melaut. Lalu yang paling penting ya, saya pikir itu yang paling penting adalah soal bagaimana setelah mereka menangkap pemasarannya, baru pemasarannya bagaimana. Plus ada satu hal yang juga mungkin harus kita perhatikan, yaitu bagaimana ikan itu diolah. Iya. Memang di banyak kesempatan kita mendengar bahwa kalau mau jual harganya lebih mahal misalnya, maka harus diolah. Tetapi bagaimananya? Nah, saya tidak sedang bermimpi punya satu jabatan yang kemudian bisa mengintervensi itu, tapi ya kita berdoa dan berharap sebagai warga negara kita berharap bahwa stakeholder yang ada saat ini juga sudah mulai memikirkan itu. Bagaimana mengolah, meningkatkan keterampilan dari nelayan itu sendiri atau masyarakat di sekitar pesisir untuk bisa mendorong. Ya, baik, itu tadi dari kelautan, tapi lebih pada aspek perikanan. Ya, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dari aspek kelautan dan perikanan. Bang Ari, kalau Bang Ari melihat potensi wisata yang ada di sepanjang pantai yang ada di Flores Timur ini, mimpi apa yang ingin Bang Ari lakukan? Yang pertama adalah sama kalau soal perikanan, soal ikan, apa yang disampaikan oleh Bu Maksi tadi itu sangat penting untuk harus kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan atau memotong rantai-rantai penjualan yang nanti harganya besar di sana tapi kecil di kita, untuk pendapat pertama ya. Kalau dari aspek wisata, kita punya Mako, Pasir Putih, Patotena. Kalau dari aspek wisata sudah sejak lama pariwisata laut pantai di Flores Timur ini, dan hampir di sekeliling Adonara ini punya pantai wisata. Betul. Dan dan pantainya itu sungguh luar biasa, banyak inspirasi yang ada di sana, tulisan bisa kita mau jualan ya, ekonomi kreatif ya, UKM ini usaha menengah kecil. Orang-orang yang hadir di sana juga biasanya bawa bekal, karena memang ketiadaan orang-orang yang menjual di sana. Coba kalau itu kita coba maksimalkan lagi, menggait itu, ada fasilitas yang disediakan, terutama tentang MCK dan lain sebagainya ya. Itu menjadi daya tarik yang luar biasa untuk wisatawan. Oh iya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi-diskusi kita masih terkait dengan pantai, terkait dengan laut, terkait dengan perikanan, berikut ini akan ada pembacaan puisi tentang pantai. Dan objek wisata yang akan dibacakan puisinya itu adalah objek wisata Ape Matan yang ada di Kecamatan Adonara, tepatnya di Desa Adonara. Desa Adonara. Boleh disapa dulu Bapak Camat Adonara mungkin. Bapak Camat Ariston Kolatola, Bapak Camat Adonara, mohon izin saya mau baca puisi sebuah puisi tentang Pantai Ape Matan. Oke. Silakan Bang Ari. Menggapai hayal di bumi putih, beralun damai menerpa bui gelombang, di pasir putih menanti sirna gelisah membayang, lambai kekar lengan menggapai mega, mengubur mimpi hitam di gundukan pasir Ape Matan, lalu cerialah berkisah, ini pantai kita. Kuharap kau tiba esok lagi untuk bersama memuji Adonara milik kita.
Adonara 2017. Luar biasa. Bang Ari, kuis ini sangat menarik dari aspek dari aspek sastranya, diksi-diksinya, kemudian dari aspek pesan moral, nilai-nilai yang terkandung di dalam. Selama ini kita tahu bahwa Flores Timur ini terkenal dengan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menghasilkan ikan yang dikirim ke Surabaya, ke Jawa, bahkan ke luar negeri. Kira-kira mengapa sih ikan kita secara kualitasnya bagus, tetapi harga ikan itu masih tidak terlalu menggembirakan untuk nelayan? Apa kira-kira persoalannya? Jadi yang pertama nilai tawar kita itu juga mesti tersistem. Iya. Nah, nilai tawar kita itu juga mesti tersistem. Maksud saya bahwa pihak-pihak terkait mungkin tidak sekedar menghimbau misalnya, tetapi ada satu sistem yang dilahirkan dengan kewenangan yang dimiliki. Iya. Misalnya semua nelayan ini terorganisir, mereka punya kelompok-kelompok nelayan. Penjualannya misalnya bisa dilakukan dengan penjualan bersama. Maksud dari penjualan bersama adalah orang atau nelayan tidak masing-masing menjual ikannya, tetapi waktu, tempat, bahkan harga itu disepakati secara bersama. Oh iya. Jadi bisa jadi kita tidak soalkan soal pembeli dari luar misalnya, tetapi kita punya nilai tawar sendiri. Nah, nilai tawar sendiri, dan nilai tawar kita itu bisa ada kalau salah satu yang tadi bisa dilakukan pemasaran bersama. Jadi bersama ya. di situ kita nelayan misalnya punya hak untuk menentukan harga. Oh iya. Ini luar biasa ini. Itu baru Iya. sementara itu. Oke, terima kasih Bang Maksi ya. Nelayan juga punya ruang untuk bisa menentukan harga pasar. Ini kabar yang menggembirakan. Ide ini yang selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh para nelayan dan mungkin kita semua. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu untuk ide yang cemerlang ini.